A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, yang memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Ramdhani dengan NPM 201221010, Prodi Informatika dari Digitek University. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko yang diberi waktu 1 minggu, yaitu dari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai Selasa tanggal 5 Desember 2023. Yang tugasnya yaitu buatlah satu video yang berisi tentang pemahaman mahasiswa terhadap materi Pendidikan Agama Islam 3, yaitu materi tentang Ma'rifatullah dari bagian 1 sampai ke 6 dengan mencantumkan logo kampus dan nama kampus. Durasi video minimal 5 menit dan maksimalnya 10 menit. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dahulu apa sih arti Ma'rifatullah. Ma'rifatullah dalam istilah bahasa, ma'rifat itu mengenal, dan Allah itu Tuhan. Jadi bisa disebut Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Baik, di sini ada 6 bagian materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang keempat ada al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Yang kelima ada tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam al-hayah fi jilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Tujuan dari ahamiyatu ma'rifatullah adalah kita dapat memahami pentingnya mengenal Allah dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai cara untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Urgensi dalam mengenal Allah berdasarkan dalil yang kuat, yaitu yang pertama nakli Quran surat ke-6 ayat 19, yang artinya yaitu katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya, katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua yaitu akli Quran surat ketiga ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang ketiga yaitu Fitri Quran surat ke-7 ayat 172 dan Quran surat ke-75 ayat 14 sampai 25. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, kesan Tuhan. Yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Tujuan dari at-thariq ila ma'rifatullah adalah untuk memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah, dan untuk mengikuti sifat mukmin, bukan orang-orang kafir. Ada dua metode untuk menuju Allah, yaitu metode Islam dan metode non-Islam. Metode Islam menggunakan cara yang berdasarkan dengan nakli dan akal, membenarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tidak sia-sia dan peringatan Allah hanya bagi orang yang berakal. Kemudian terbentuklah keimanan itu. Sedangkan metode non-Islam hanya berdasarkan dugaan dan hawa nafsu. Mereka senantiasa dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran dan akan berakibat kufur. Yang ketiga yaitu al-mawani fi ma'rifatullah. Tujuan dari al-mawani fi ma'rifatullah adalah untuk mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah, menyadari bahwa sifat-sifat tersebut dapat membawanya pada kekufuran. Karena itu ia berupaya menjauhi sifat-sifat itu, menemukan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan untuk mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah bisa berasal dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat terdiri dari fasik, sombong, dolim, dusta, banyak dosa, dan akan dimurkai oleh Allah yang hanya bisa diobati dengan kesungguhan untuk merubah atau bertaubat. Sedangkan penyakit syubhat diantaranya yaitu jahil, ragu-ragu, menyimpang, lalai yang akan berakibat sesat. Oleh karena itu diobati dengan ilmu. Materi yang keempat yaitu al-adillah
ala wujudillah. Tujuan dari al-adillah ala wujudillah adalah untuk mengenal betapa pentingnya menyadari eksistensi Allah dalam kehidupan, mengerti dalil-dalil yang diaplikasikan untuk menyadari eksistensi Allah, dan bermotivasi untuk menauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Dalil-dalil bukti keberadaan Allah yang berikut bisa teman-teman lihat, banyak dalil-dalil yang bisa menguatkannya, yaitu dalil fitrah, dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dan sejarah, dan sudah tertera di atas. Boleh teman-teman cari sendiri. Yang kedua, mengagungkan Allah. Yang ketiga, mentauhidkan Allah. Dan berikut juga adalah dalil-dalil yang dapat meningkatkan iman dan takwa. Materi yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Ada 4 pembahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian tauhid, yang kedua yaitu pembagian tauhid, yang ketiga hakikat dan inti tauhid, yang terakhir adalah kesempurnaan tauhid. Yang pertama, definisi tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar dari kata wahada, yang artinya al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah, atau artinya keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, atau yang artinya tidak Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan 1, 2, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah. Adapun dalil tentang tauhid, dalil tentang ajaran tauhid dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Yang kedua, ada pembagian tauhid. Tauhid dibagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah, yang artinya meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang artinya meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hubungan dari ketiga tauhid tersebut ialah saling berkaitan dan saling melengkapi. Tauhid rububiyah merupakan dasar dari tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi logis dari tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat merupakan penjelasan dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ketiga yaitu hakikat dan inti tauhid. Yang pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Pada hakikatnya, tauhid merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia oleh Allah Ta'ala, sebab manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkannya melalui ibadah. Pada Quran surat Az-Zariyat ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, tauhid merupakan inti dakwah para rasul. Tauhid merupakan misi dan inti dakwah para rasul utusan Allah. Semua rasul diutus oleh Allah untuk mengesahkan Allah melalui ibadah dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah yang merupakan lawan dari tauhid. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memiliki arti, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Yang ketiga, tauhid merupakan perkara yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada hambanya sebelum kewajiban yang lain. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibumu, bapamu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid terlebih dahulu, baru setelah itu Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, itu tauhid adalah hak Allah atas hambanya. Tauhid merupakan hak Allah dari setiap hambanya, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apakah hak Allah atas hambanya? Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Jawab Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang memiliki arti, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, itu yang terakhir, kesempurnaan tauhid. Yang pertama, mengetahui maknanya, yaitu mengetahui konsekuensinya. Yang kedua, yaitu beramal dengan konsekuensinya, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kufur kepada kesyirikan lillahi ta'ala. Yang ketiga, berdakwah menyeru kepadanya. Maka barang siapa yang terpenuhi 3 poin di atas, otomatis akan tumbuh sifat cinta kepada ahli tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Simpulannya, inti tauhidullah adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Azza wa Jalla, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainnya.
Seorang hambanya menyembahnya dengan ibadah yang ikhlas hanya kepadanya dan tidak menyembah kepada yang lainnya. Seorang hamba hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak memohon kepada makhluk serta tidak memperdulikan celaan mereka. Ia ridho kepada Allah, mencintainya dan tunduk kepada hukumannya. Lalu materi yang keenam atau yang terakhir, al-hayya fi jilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus salih. Allah sebagai zat yang tidak ada sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Walaupun demikian, Allah dapat dirasakan keberadaannya melalui sifat, nama dan perbuatannya. Menyebut nama dan sifatnya merupakan zikir yang dianjurkan untuk membacanya. Manakala mujizat para rasul, peristiwa alam dan penciptaan alam adalah bukti perbuatannya yang dapat diyakini kebenarannya. Landasan tauhid yang benar akan menghasilkan sikap yang jelas dan penghayatan terhadap sifat-sifatnya, asmanya dan afalnya, sehingga dalam kehidupan senantiasa dilandasi oleh tauhid yang jelas terhadap Allah dari segi asma, sifat, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Pengakuan Allah sebagai pencipta, raja, dan Tuhan sembahan adalah syarat mencapai hidup yang berbahagia. Kejelasan tauhid itu terangkum dalam hakikat syahadat la ilaha illallah. Dari sini terbentuk hubungan yang murni dan penuh kecintaan kepada Allah. Allah sebagai Rabb dijadikan tempat bergantung. Allah sebagai raja yang ditaati sepenuhnya dan sebagai ilah yang disembah. Inilah yang menyebabkan terbentuknya kehidupan yang baik seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian dari saya. Maafkan bila ada banyak salah kata dan penyampaian materi yang kurang tepat. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah, yang tidak baik dari saya dan baik dari Allah, yang jelek saya dan yang bagus dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.